Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Nailul Mutamimah dari Prodi Matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya akan membahas tentang analisis peta kendali T-Hoteling pada studi kasus PT Petrokimia Gresik. Untuk langkah yang pertama yaitu menentukan data analisis. Di sini saya menggunakan sampel berjumlah 180 dengan 3 variabel, yaitu variabel pertama X1 itu H2O, yang variabel kedua yaitu mass, variabel ketiga yaitu derajat putih. Nah, selanjutnya untuk langkah pengerjaan di sini ada 6 langkah. Yang pertama yaitu uji keacakan data. Yang kedua, uji asumsi distribusi multivariate. Yang ketiga, KMO dan uji Bartlett. Yang keempat, peta kendali T generalized variance. Yang kelima, diagram Ishikawa. Yang keenam, uji kapabilitas proses. Nah, yang pertama yaitu uji keacakan data. Nah, pada uji keacakan data, di sini menggunakan run chart pada Minitab 16. Nah, H0 di sini data diambil secara acak. Untuk H1-nya data tidak diambil secara acak. Nah, taraf signifikan sendiri di sini alfanya yaitu 5%. Nah, nilai p-value lebih dari alfa atau 5%, maka gagal tolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah terambil secara acak. Nah, di sini nilai p-value-nya ternyata lebih dari 5%. Terdapat 4 p-value. P-value dari clustering, p-value dari mixtures, p-value dari trend, dan p-value dari oscillation. Untuk yang kedua yaitu uji asumsi distribusi multivariate. Nah, di sini kita gunakan diagram scatter plot. Untuk H0-nya data berdistribusi multivariate normal, H1-nya data tidak berdistribusi multivariate normal. Untuk taraf signifikannya, alfanya itu 5%. Nah, dari hasil yang didapat bahwa T 0,583333 lebih dari 50% atau 0,5. Maka H0 gagal tolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi multivariate normal. Untuk langkah yang ketiga yaitu KMO dan uji Bartlett. Nah, untuk mencari KMO dan Bartlett sendiri, ini menggunakan software SPSS. Nah, di sini untuk H0-nya variabel tidak berkolerasi. Yang H1-nya terdapat variabel yang berkolerasi. Nah, pada taraf signifikan untuk alfanya yaitu 5%. Di sini didapatkan nilai KMO itu 0,563, yaitu lebih dari 50% atau 0,5. Nah, maka dapat dikatakan bahwa data cukup untuk dilakukan analisis. Sedangkan pada uji Bartlett-nya nilai signifikan kurang dari 5% atau 0,05, maka tolak H0, sehingga terdapat variabel yang berkolerasi. Untuk tahap selanjutnya yaitu peta kendali T generalized variance. Nah, hasil dari peta kendali T generalized variance diketahui bahwa proses masih ada yang out of control. Di sini terdapat proses yang masih out of control atau tidak terkendali pada T2 dan GV-nya. Nah, sehingga proses tersebut dapat disimpulkan belum terkendali. Dari hal tersebut, perlu dilakukan pengujian ulang terhadap peta kendali multivariate dengan menghapus data yang out of control, sehingga semua titik tidak ada yang out of control atau telah terkendali. Jadi ini yang out of control dihapus. Nah, di sini yang out of control telah dihapus, jadi data sudah terkendali. Karena data sudah terkendali, di sini untuk UCL-nya pada grafik T2 sebesar 2,0.
dan medianya sebesar 3,59. Dan pada grafik GV-nya diperoleh nilai batas kendali atasnya atau UCL-nya 2,666 dan batas kendali bawahnya LCL-nya yaitu 0 dengan S-nya 1,038. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu diagram Ishikawa atau diagram fishbone atau bisa disebut diagram ikan. Nah, di sini pada produk si kelai putih kualitas rendah ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitasnya rendah yaitu faktor manusia, mesin, material, dan metode. Nah, pada manusia di sini bisa disebabkan oleh operatornya yang kurang teliti atau juga operatornya belum berpengalaman. Nah, penyebab untuk material di sini bisa disebabkan karena pabrik bahan baku habis dan terdapat unsur yang tidak diketahui dalam bahan baku. Nah, selanjutnya untuk penyebabnya yaitu mesin bisa disebabkan oleh setting mesin yang berbeda-beda, mesin yang rusak maupun mesin yang terlalu lama. Dan untuk penyebab metode, di sini bisa jadi karena salah dalam pengaturan suatu metode. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu uji kapabilitas. Nah, di sini dilakukan uji kapabilitas proses dan didapatkan hasil nilai CP-nya yaitu 21,9600. Karena 21,9600 lebih dari 1, maka proses kapabilitas dari data tersebut bisa juga dikatakan sudah memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Dengan kata lain, performa proses dari produksi pupuk NPK Ponska dari kelai putih sudah capable. Nah, dari penjelasan sebelumnya bisa disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses produksi pupuk NPK Ponska dari kelai putih sudah terkendali dengan cacat yang mempengaruhi kualitas yaitu manusia, material, mesin, dan metode. Selain itu sudah terkendali dan proses ini juga sudah capable. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai peta kendali T-Hotlink. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.